warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Robiatul Raudiah, NIM 1901016049, ingin menjelaskan tentang sedikit teknik mematung atau yang disebut score playing. Suatu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga yang menyatakan kepada anggota lain persepsinya tentang berbagai masalah hubungan di antara anggota-anggota keluarga yang lain. Klien diberi izin menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa rasa cemas. Subplaying digunakan konselor untuk mengizinkan anggota keluarga mengungkapkan perasaannya melalui verbal. Untuk mengizinkan anggota keluarga mengungkapkan persepsinya melalui tindakan atau perbuatan. Hal ini bisa dilakukan dengan teknik The Family Relationship terbelah, yaitu anggota keluarga yang mematung tidak memberi respon apa-apa selama seorang anggota menyatakan perasaannya secara verbal. Contohnya yaitu ada sepasang suami istri yang datang ke konselor. Terus si istrinya itu berbicara apa yang dia rasakan, apa yang dia rasakan, tapi awalnya dia merasa takut. Disitulah dia bisa mengungkapkan semua perasaannya si suami. Terus si suaminya ini tidak merasa takut. Si suaminya tidak boleh membantah atau apapun, harus diam. Seorang anggota keluarga bisa mengungkapkan semua perasaannya tanpa rasa takut. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastyo Utomo, NIM 048, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Pendidikan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan pengertian role playing dan teknik role playing. Yang pertama ada pengertian role playing menurut para ahli. Santoso mengutarakan bahwa role playing ini adalah metode yang memanfaatkan daya gerakan atau kinestetik, karena pada pelaksanaannya anggota kelompok dituntut untuk bisa melakukan gerakan perangan yang mengandalkan tubuh. Kegunaan dari metode ini adalah untuk meningkatkan daya interpersonal atau keahlian interaksi pada satu individu ke individu. Yang kedua ada Wicaksono. Menurut Wicaksono, metode role playing adalah aktivitas berkarakter sosiologis, sebab alur pada setiap perilaku bisa ditampilkan oleh seseorang yang berkaitan dengan norma sosial yang berlaku. Metode bermain peran adalah aktivitas yang memiliki karakter sandiwara, sebab individu memperagakan tokoh tertentu dan tokoh tersebut sudah sesuai dengan skenario yang ditulis. Selain itu, tujuan dari role playing ini adalah untuk memberikan rekreasi kesenangan bagi anggota kelompok maupun individu. Yang kedua adalah langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran dengan teknik role playing. Konselor atau pengajar harus bisa membuat skenario yang akan dipertunjukkan di dalam sebuah kelompok. Yang pertama, konselor akan meminta anggota kelompok untuk membuat grup implementasi bermain peran. Yang kedua, konselor akan mengutarakan dengan gamblang tentang kompetisi yang harus diraih pada aktivitas pembelajaran bermain peran ini. Yang ketiga, selanjutnya konselor akan menunjuk salah satu anggota kelompok untuk memperagakan sebuah peran sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Yang ketiga, anggota kelompok yang berada di dalam grup belajar diminta untuk mengamati kinerja anggota kelompok yang lain yang sedang mempertunjukkan peran. Berikutnya, anggota kelompok keseluruhan diminta untuk membuat dan mempresentasikan kesimpulan yang berdasarkan skenario yang telah dimainkan oleh grup belajar lain. Yang ketiga, pada tahap akhir, konselor akan membuat kesimpulan dari aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Konselor mengutarakan kesimpulan yang mudah dan bisa dipahami oleh anggota kelompok dengan baik. Pada kesempatan ini saya belum bisa mempraktekkan secara langsung metode role playing ini karena adanya pandemi. Juga saya tidak bisa mengumpulkan massa yang di atas 5 orang, maka dari itu saya akan menjelaskan secara teoritis dengan kelengkapan sebagai berikut. Berdasarkan penurunian langkah-langkah di atas, model role playing mempunyai tujuan tahap yang bisa diimplementasikan oleh konselor. Dalam langkah di atas, skenario adalah nyawa dari bermain peran ini. Maka konselor wajib membuat skenario dengan baik dan keren agar para anggota tertarik dan senang. Tujuan dari metode pembelajaran dengan teknik role playing ini adalah seperti halnya pembelajaran lain. Role playing juga mempunyai tujuan yang pada dasarnya sama, yakni mengembangkan kapabilitas anggota kelompok. Namun terdapat tujuan khusus yang menjadi andalan role playing, yakni meningkatkan empati dan solidaritas pada kelompok. Sebab pada model ini anggota akan mempelajari sebuah dunia yang berbeda. Mereka atau anggota kelompok dipaksa untuk melihat dunia dari perspektif atau sudut pandang orang lain. Dalam memahami sebuah peran, tentu setiap anggota kelompok akan mempelajari setiap perasaan dan tingkah laku yang diperankan. Mau tidak mau, anggota kelompok atau mereka akan jauh dari dirinya sementara dan menjadi orang lain. Secara tidak langsung, anggota kelompok akan mulai paham dan mengerti tentang orang lain. Dalam artian, dalam diri anggota kelompok akan tertanam sikap toleransi dan mudah memahami sudut pandang orang lain. Teknik role playing ini juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama ada keunggulannya. Keunggulan penerapan model role playing terdapat sebagai berikut. Yang pertama, karakter yang diperankan oleh anggota kelompok bisa menolong mereka dalam memahami setiap masalah yang sedang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari kelak. Yang kedua, anggota kelompok yang memerankan sebuah karakter bisa lebih mudah memahami perasaan orang lain. Hal ini bisa meningkatkan solidaritas dan rasa empati seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, anggota kelompok yang memerankan karakter di luar dirinya, maka mereka akan cenderung bisa mengerti sifat dari karakter yang diperankan. Tidak hanya kelebihan, metode role playing juga memiliki kekurangannya tersendiri. Antara lain, bila konselor atau pengajar kurang memahami setiap langkah atau sintak pada model role playing ini, maka setiap sesi yang dilaksanakan akan berantakan. Dalam arti ini, konselor harus bisa menyusun skenario kelompok agar kelompok itu bisa memahami skenario atau peran yang mereka akan laksanakan. Kalau tidak memiliki skenario yang bagus atau baik, anggota kelompok pun akan kebingungan dalam melaksanakan kegiatan bermain peran tersebut. Yang kedua, apabila konselor kurang memahami teknik peran atau acting pada setiap tahap mereka, model teknik bermain peran ini akan kurang maksimal dalam implementasinya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan mengenai metode pembelajaran role playing. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Quraisin, NIM 19010160047, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, kelas BPIB 3, mata kuliah Bimbingan Konseling Keluarga. Semua orang mendambakan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat harmonis. Bahkan ada sebuah keluarga yang dapat terpecahkan hanya karena masalah sepele. Untuk memecahkan masalah ataupun konflik, dapat dilakukan sebuah konseling keluarga. Pada kesempatan hari ini,
saya akan menjelaskan sebuah teknik dalam suatu pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan sistem keluarga, dan saya akan menjelaskan dan mempraktikkan atau mengaplikasikan sebuah teknik diam pada proses konseling. Sebelum saya mempraktikkan dan atau mengimplementasikan sebuah teknik diam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik diam. Teknik diam ini dapat dilakukan pada proses konseling keluarga yang dilakukan oleh konselor kepada kliennya, yaitu anggota keluarga yang mempunyai konflik ataupun permasalahan dan mengalami frustasi dikarenakan salah satu dari anggota keluarga tersebut bertindak kejam, sehingga respon yang diberikan oleh klien tersebut atau anggota keluarga, responnya adalah saat ia hadir kepada konselor atau dia datang kepada konselor, dia akan menutup mulutnya. Nah, keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh konselor karena konselor dapat menunggu apakah ada respon baru, apakah ada gangguan lain. Tetapi teknik diam ini tidak hanya digunakan pada klien yang mengalami frustasi yang dikarenakan suatu tindakan kejam yang dilakukan oleh dari salah satu anggota keluarga. Tetapi teknik ini juga dapat digunakan pada klien yang cerewet, terus banyak bicara, dan lain-lainnya. Baik, setelah saya menjelaskan, saya akan mempraktikkan. Mari kita simak video berikut ini. Seperti kesini, apa yang dirasakan? Jadi gini kak, aku tuh bingung harus pilih mana. Aku tuh pengen kuliah kan, tapi bapak aku itu mintanya itu aku kuliah di sini aja, sedangkan aku tuh pinginnya di Jogja gitu. Terus aku harus pilih mana? Oh begitu. Iya kak, makanya itu aku tuh gimana ya, masanya aku tuh pengennya itu di Jogja, sedangkan kalau misalnya di Jogja itu kan aku kan bisa lihat dunia luar gitu loh, nggak dari SD, SMP, SMA di sini aja. Tapi tuh orang tua itu aku nggak tahu, maksudnya nggak bisa ngertiin aku gitu loh kak. Lalu keinginan orang tua apa Gini loh kak, makanya aku tuh aku tuh bingung banget. Dari kemarin tuh aku udah stres banget mikirin ini semua. Maksudnya nggak bisa ada yang nggak tahu, nggak ada yang bisa ngertiin aku gitu loh kak. Makanya aku datang ke sini, aku minta saran sama kakak gimana aku harusnya apa, aku harus menurut sama orang tua, sedangkan aku tuh nggak mau gitu loh. Ada video sebelumnya saya menggunakan teknik diam dalam proses konseling keluarga, karena klien yang saya hadapi adalah klien yang banyak bicara dan cerewet, sehingga saya harus menggunakan teknik diam ini untuk dapat mengimbangi klien tersebut. Jika teknik diam ini dilakukan tanpa mengimbangi dengan teknik mendengarkan dan keterampilan konseling seperti attending, maka ada sebuah hambatan yang terjadi, dan itu akan menyebabkan sebuah proses konseling yang tidak berjalan dengan lancar atau tidak dapat berjalan seperti yang kita inginkan. Hambatan tersebut dapat muncul kepada klien tersebut, seperti klien merasa diacuhkan dan tidak percaya kepada konselor tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan ataupun penjelasan yang saya jelaskan ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurut Ami, NIM 1901016646. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai teknik konfrontasi. Jadi teknik konfrontasi ini merupakan suatu teknik yang digunakan oleh konselor yang menantang konseli karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseli, atau terjadinya inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa tubuh atau perbuatan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kebahagiaan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari teknik konfrontasi ini sendiri yaitu membuat konseli menjadi lebih baik dan menyadari ketidakselarasan atau kesenjangan di dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan. Lalu membuat konseli agar memiliki cara pandang yang baru yang mengarah pada tingkah laku baru.
Nah, di sini saya juga ingin sedikit memberikan contoh dari teknik konfrontasi itu sendiri. Contohnya itu, semisal ada seorang klien yang mempunyai masalah di keluarganya. Jadi, setiap harinya kedua orang tuanya ini selalu bertengkar. Sampai pada akhirnya kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai, seperti itu. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Mereka benar-benar memutuskan untuk bercerai. Lalu sang klien ini datang kepada konselor gitu. Sang klien datang kepada konselor lalu menceritakan masalahnya. Sang konselor pun bertanya kepada klien tersebut, apakah Anda menyetujui dan menerima keputusan dari kedua orang tua Anda tersebut yang memutuskan untuk bercerai gitu. Lalu sang klien itu menjawab bahwa dia menerimanya, menerima keputusan dan menyetujui keputusan kedua orang tuanya tersebut. Tapi dia mengatakannya itu sambil menangis. Nah, di sini jelas itu adanya ketidaksesuaian antara perkataan dengan tingkah laku non verbal klien. Klien mengatakan bahwa dia menyetujui keputusan dari kedua orang tuanya, tetapi sang klien ini mengatakannya sambil menangis gitu. Jadi sang konselor pun bertanya lagi, Anda menyetujui dan menerima keputusan dari kedua orang tua Anda, tapi mengapa Anda mengatakannya sambil menangis? Apakah tidak ada yang ganjil di sini? Apakah ini menandakan bahwa sebenarnya Anda ini tidak menyetujui gitu dengan keputusan dari kedua orang tua Anda tersebut yang memutuskan untuk bercerai, seperti itu. Lalu akhirnya sang klien pun berterus terang bahwa sebenarnya dia memang tidak setuju dengan keputusan dari kedua orang tuanya yang memutuskan untuk bercerai, karena dia sangat menyayangi kedua orang tuanya dan dia juga tidak mau gitu jika harus menjadi anak yang broken home, seperti itu. Ya, jadi teknik konfrontasi ini sifatnya untuk membantu klien gitu ya. Bukan dimaksudkan untuk menyerang klien, tapi hanya dibatasi pada komentar-komentar khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Iza Auria. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik teaching via questioning. Teknik teaching via questioning yaitu teknik mengajar anggota dengan cara bertanya. Dalam BK keluarga, teknik bertanya juga bisa menciptakan akan keaktifan dan kreatif pada anggota keluarga tersebut. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan konselor kepada anggota keluarga tersebut, itu bisa membuat konselor memahami seberapa dalamnya anggota tersebut memahami masalah yang sedang dibahasnya. Dan perlu juga bagi konselor untuk mengetahui kriteria-kriteria pertanyaan yang akan dilontarkan kepada anggota keluarga tersebut. Seperti pertanyaan yang akan dilontarkan itu harus jelas dan mudah dimengerti oleh anggota keluarga tersebut. Dan juga pertanyaan tersebut terfokus pada masalah yang sedang dibahasnya. Dan seorang konselor harus memberi waktu untuk anggota keluarga tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut supaya tidak tergesa-gesa. Dan juga jika ada anggota tersebut bertanya, maka konselor harus menjawabnya dengan ramah dan menyenangkan supaya orang tersebut bisa semangat untuk menjalani bimbingan konseling keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki Kindarsi, NIM 19010160444. Saya akan menjelaskan salah satu teknik dalam proses bimbingan konseling, yaitu teknik mendengarkan. Pengertian teknik mendengarkan adalah kemampuan konselor untuk menyimak atau memperhatikan penuturan klien. Tanpa teknik ini, konselor tidak dapat memahami pesan pembicaraan dalam konseling. Berikut ini adalah contoh dari teknik mendengarkan. Jadi gini Bu, anak saya itu setelah dibelikan HP baru jadi ketagihan game online, jadi pagi, siang, sore, malam.
Anak ibu kelas berapa? Anak saya kelas 2 SMP. Jadi tuh dulu itu belum punya HP karena saya rasa belum bisa lah memegang HP sendiri. Namun karena ada PJJ ini, jadi saya belikan HP yang baru untuk menunjang pembelajarannya. Namun ya seperti itu jadinya. Lalu perubahan sebelum dan sesudah diberikan HP itu apa? Jadi sebelumnya tuh anak saya tuh aktif belajar kelompok di rumah temennya, terus sering main keluar sama teman-teman kelasnya, terus juga teman-temannya sering main ke rumah. Tapi semenjak punya HP sendiri, anak saya tuh jadi sering di kamar terus apa makannya sering telat, apalagi sholatnya juga sering ditunda-tunda. Pokoknya jadi menyendiri gitulah, terus juga apa sering ngeluh kesehatan matanya. Kalau kuotanya biasanya saya beliin yang per bulan, jadi biar awet gitu. Tapi karena emang boros dianya sering buat game online, jadi sebelum 1 bulan itu udah habis. Tadi merupakan contoh dari teknik mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Aprilia, NIM 1901016043. Saya anggota kelompok 3 praktek mata kuliah bimbingan konseling keluarga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu teknik yang terdapat dalam pendekatan sistem keluarga, yaitu teknik recapitulating atau teknik mengikhtisarkan. Teknik ini digunakan oleh konselor untuk mengikhtisarkan atau meringkas pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota keluarga. Maksud dari pembicaraan yang bergalau ini adalah pembicaraan yang kacau atau tidak karuan, sehingga dengan menggunakan teknik ini memungkinkan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus dan tidak keluar dari pembicaraan yang sedang dibicarakan. Contoh kasus dalam teknik ini, misalnya ada seorang ibu. Nah, ibu ini tuh menginginkan dia anaknya itu tinggal di rumahnya lagi seperti dulu, karena ia merasa sangat kesepian, kemudian dia selalu gelisah, kemudian kalau tidur dia merasa takut. Nah, setelah itu ibu ini datang ke konselor untuk menyelesaikan masalahnya tersebut dengan anak-anaknya. Di tengah proses konseling tersebut ada salah satu anggota yang membahas permasalahan di luar permasalahan ibu ini. Nah, tugas seorang konselor di sini yaitu meringkas atau mengikhtisarkan permasalahan yang ada dalam keluarga tersebut. Dengan teknik ini konselor bisa berkata bahwa ibu tersebut ingin tinggal bersama anak-anaknya seperti dulu lagi agar ibu tersebut tidak kesepian, seperti itu. Jadi dengan teknik ini akan lebih terfokus dan terarah pembicaraannya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini Bapak akan menyimpulkan apa masalah yang sedang Nida hadapi. Yang pertama itu simpulannya, Nida itu takut untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Nida, apa yang ada di pikiran Nida. Nah, karena itu Nida takut untuk mengungkapkan dan takut jika dimarahi oleh ayah Nida. Iya, betul, Pak. Dengan solusinya yaitu Nida itu harus latihan asertif, yaitu fungsinya yaitu untuk mengungkapkan apa yang ada di isi hati Nida, yaitu dengan secara tegas, agar Nida itu mampu dan tidak ada rasa takut lagi untuk mengungkapkan apa yang sedang Nida rasakan sekarang. Nah, masalah yang kedua, kesimpulannya yaitu Nida itu sering tertidur setelah sholat subuh, ya. Maka Nida itu harus perlahan itu mengurangi rasa ngantuk yang ada di badan Nida, yaitu bisa dengan cara membaca Al-Quran atau sholat atau apa yang lainnya, belajar atau membantu ibu untuk membersihkan rumah
atau yang lainnya. Nah, maka dengan cara itu NIDA bisa mengurangi rasa tidur NIDA setelah sholat subuh ya. Nah, kedua kesimpulan itu bisa NIDA terapkan dalam kehidupan sehari-hari NIDA. Maka insya Allah jika itu selalu diterapkan oleh NIDA, bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan lagi untuk kedepannya. Nah, saya kira saya cukupkan saja. Bila NIDA rasa kurang cukup dalam konseling kali ini, NIDA bisa datang lagi di konseling selanjutnya. Terima kasih ya NIDA. Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri, NIM 190 101 40, anggota dari kelompok 3 praktek bimbingan konseling keluarga. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu teknik dari pendekatan sistem keluarga, yaitu teknik clarification atau menjernihkan. Teknik clarification atau menjernihkan adalah suatu usaha konselor untuk menjernihkan atau memperjelas pernyataan dari anggota-anggota keluarga yang terkesan samar-samar. Klarifikasi ini juga terjadi untuk memperjelas ungkapan perasaan yang terkesan samar-samar. Biasanya, klarifikasi lebih memperdalam aspek kognitif dari pernyataan verbal klien. Nah, di sini saya juga akan memberikan salah satu contoh pengaplikasian dari teknik clarification itu sendiri. Iya betul Kak. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukan saya sekarang mahasiswa. Oh, berarti sekarang online ya? Iya online. Oke. Untuk kesini ada yang mau disampaikan ke saya curhat itu? Iya, saya tuh merasa sebel gitu loh Kak, kalau orang tua saya lebih perhatian ke adik saya. Apalagi semenjak adik saya lahir, saya tuh kurang diperhatiin gitu loh Kak. Oke. Berarti Pak Daniel merasa cemburu dengan adik kamu yang kamu merasa kayak perhatian orang tua kamu, jadi teralihkan ke adik kamu gitu. Iya betul banget Kak. Jadi kalau menurut saya sih ya, kamu bisa berbicara untuk saya yakin pasti kamu waktu tahu kamu hamil, kamu seneng kan? Ya pastinya senang dong Kak, apalagi mau punya adik. Nah, mungkin ngerasa kayak ada temennya gitu kan. Iya betul. Terus sebenarnya sih kayak banyak sih ada banyak beberapa orang yang rasain kayak kok adik saya lahir aku kurang diperhatikan ya, kok ngomong ya gini ya. Itu banyak sih yang ngerasain kayak gitu. Cuman harus ditanami di dalam diri kamu. Oke, sekarang aku udah punya adik yang harus aku jaga, harus aku sayang, harus aku lindungi. Karena itu udah menjadi tanggung jawab kamu sebagai seorang kakak. Jadi menurut saya kalau bisa berbesar hati dan harus bisa kayak menerima adik kamu aja, terus itu saran saya. Bagaimana? Ya untuk sekarang saya lebih senang Kak. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan untuk mengganjal itu? Ya udah Kak. Oke. Ntar kalau misalnya seandainya beberapa minggu ke depan kamu merasa belum ada perubahan di dalam diri kamu bisa datang lagi ke sini untuk konsultasi sama saya lagi. Ya Kak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jadi itu adalah salah satu contoh yang saya berikan untuk teknik klarifikasi. Jadi sebenarnya biasanya konselor menggunakan kata-kata seperti apakah seperti ini yang Anda rasakan, atau jadi sebenarnya Anda merasakan ini, atau kurang lebih kayak pada intinya Anda merasakan ini. Itu mungkin beberapa kata yang biasanya digunakan konselor untuk klarifikasi. Jadi cukup sekian penjelasan dan juga contoh yang saya berikan untuk teknik clarification ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik pemirsa yang saya hormati, di sini saya Haji Muhibudin sebagai calon konselor muda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik dalam
kegiatan konseling, yaitu teknik refleksi. Apa sih teknik refleksi? Perlu ketahui bahwa teknik refleksi merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan oleh seorang konselor ketika mengkonseling kliennya. Di sini teknik refleksi itu sebuah respon, tapi respon itu dengan cara memantulkan kembali kepada konseling perasaan, pikiran ataupun sikap yang sebelumnya telah dilakukan oleh seorang klien tersebut. Teknik refleksi ini gunanya itu merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang dihadapi. Jadi kan ketika pertama kita kegiatan konseling, klien itu menyampaikan keluh kesahnya, kemudian seorang konselor itu meresponnya itu dengan menebak. Misalnya ini, oh berarti ini kliennya itu sedang marah-marah seperti itu kepada keluarganya dalam konseling keluarga. Nah, jadi di sini seakan-akan si klien itu diperhatikan oleh konselor. Nah, ketika dia sudah diperhatikan, jadi klien itu merasa dia itu untuk terdorong, terus menceritakan. Karena terkadang biasanya itu seorang klien itu enggan untuk menceritakan masalahnya, hanya tidak membeberkan masalahnya itu seperti apa, hanya sepintas-sepintas saja. Jadi ketika sudah direfleksikan apa yang dirasakan oleh klien, jadi klien itu merasa, wah saya diperhatikan, saya merasa interest, saya merasa terinterest terhadap kegiatan konselor tersebut. Jadi dia itu terus menceritakan kepada konselor, jadi agar konselor itu memahami apa yang sedang dihadapi oleh klien. Baik, perlu diketahui bahwa teknik refleksi itu kan memantulkan respon dengan cara memantulkan keadaan dari klien tersebut. Jadi di sini tuh agak gampang sulit, karena kita harus memahami bahasa verbal ataupun bahasa nonverbal dari klien tersebut. Jadi di sini seorang konselor harus sigap, harus cermat dalam memahami memahami sikap ataupun perasaan ataupun pikiran yang dirasakan oleh klien tersebut. Di sini ada jenis-jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, ada juga refleksi pikiran, dan begitu juga refleksi pengalaman yang ketiga itu. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis refleksi. Jenis yang pertama yaitu refleksi perasaan. Jadi contohnya itu misalnya seorang klien datang kepada konselor, lalu tiba-tiba dia langsung menunjukkan perasaannya itu apa. Tiba-tiba ketika ditanya, dia langsung marah. Seorang klien langsung marah, saya itu di rumah sudah tidak diperhatikan lagi oleh orang tua saya. Lalu seorang konselor itu merefleksikan, memantulkan perasaannya dengan kata-kata, nampaknya Anda sedang marah sekali. Jadi ketika seorang konselor merefleksikan perasaan, itu memancing itu sebagai sebuah perhatian kepada klien agar terus menceritakan titik masalahnya sampai mana, digali masalahnya. Setelah itu konselor bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara apa, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada refleksi dari pengalaman. Sebetulnya jenis refleksi teknik ini itu agak sulit ya teman-teman. Jadi kita harus mengerti bahasa verbal ataupun bahasa nonverbal dari seorang klien. Jadi di sini kita hanya berusaha sebaik mungkin agar untuk memancing si klien itu interest terhadap kita, terhadap seorang konselor. Jadi agar dia itu mau untuk menceritakan masalah seperti apa, jadi agar jelas, tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang ketiga itu ada refleksi pikiran. Di refleksi pikiran pengalaman itu misalnya seorang klien datang, kemudian dia diam ataupun dia mengucapkan bahasa verbal. Nah di sini seorang konselor itu harus merefleksikannya dengan cara misalnya dengan kata-kata sepertinya ada yang akan Anda utarakan, seperti itu. Untuk cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Saya Zik Muhyiddin, N039, pamit undur diri. Behavioral. Di dalam pendekatan behavioral ini sangat dibutuhkan teknik-teknik dalam konselingnya. Nah, teknik ini sangat diperlukan oleh seorang konselor untuk mempermudah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Salah satu teknik yang kita pelajari kali ini yaitu teknik pengkondisian aversi. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk dengan cara
memberikan stimulus yang tidak menyenangkan sehingga perilaku yang tidak diinginkan itu tidak muncul. Nah, stimulus yang tidak menyenangkan ini diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak diinginkan. Dengan teknik pengkondisian aversi ini diharapkan terbentuk asosiasi antara tingkah laku yang tidak diinginkan dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Tujuan dari teknik pengkondisian aversi ini yaitu untuk memberi hukuman perilaku negatif dan memperkuat perilaku positif. Teknik ini juga digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai kebiasaan buruk dan kecanduan seperti alkohol, merokok, penyimpangan orientasi, kecanduan gadget, dan sebagainya. Dalam hal ini, konselor berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Hukuman yang biasa diberikan yaitu bisa berupa verbal maupun non-verbal seperti pukulan, cubitan, dan sebagainya. Sekarang sini naik apa? Naik motor, Bu. Oh iya, naik motor. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai konseling kali ini akan dijelaskan dulu ya di dalam konseling itu terdapat salah satu asas yaitu asas kerahasiaan di mana ibu dan Desna tidak perlu khawatir bahwa masalahnya akan diketahui oleh orang lain. Jadi apa yang mungkin mau ibu ceritakan, ada masalah apa? Jadi gini Bu, anak saya itu kecanduan dengan gadget. Setiap di rumah pasti dia memainnya gadget, tidak pernah membantu orang tua. Jadi saya itu kan kesal Bu dan marah setiap hari. Jadi begitu Dek. Bisa diceritakan mungkin kegiatan Desna dari bangun tidur sampai mau tidur? Dari pagi saya sekolah sampai jam 2, kemudian pulang, kemudian main HP sampai sore menjelang maghrib, lalu mandi ke sholat. Setelah isya saya main HP lagi sampai jam 10 malam langsung tidur. Jadi sehari-harinya itu bermain handphone, iya. Dan apa ada kegiatan lain selain itu? Tidak ada Bu. Baik, jadi masalah yang Desna alami itu kecanduan HP dan waktunya terbuang untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saran yang bisa saya berikan kepada Desna itu ketika setelah pulang sekolah itu kita boleh bermain handphone setengah atau 1 jam, tapi setelah itu Desna langsung membantu pekerjaan orang tua, mulai dari hal-hal yang kecil tidak apa-apa seperti menyapu, mencuci piring atau yang lainnya. Kemudian untuk di malam hari, jika mau bermain handphone cukup setengah jam saja cukup, dan setelah itu sempatkan untuk membaca, karena sebelumnya Desna juga tidak pernah belajar ya selama di rumah. Jadi sempatkan untuk membaca sampai jam ya kira-kira jam 9, dan setelah itu langsung tidur, jangan bermain handphone lagi. Kegiatan itu bisa coba Desna lakukan setiap harinya. Bagaimana, apa bisa dimengerti? Ini akan saya coba lakukan. Iya, dan untuk ibu mungkin bisa memantau kegiatannya, karena di konseling kali ini kita menggunakan teknik pengkondisian aversi, di mana untuk menghilangkan kebiasaan buruk Desna ini yaitu bermain handphone terus ya, kecanduan itu kita menggunakan teknik pengkondisian aversi dengan memberi dia hukuman. Jadi yang mungkin yang bisa ibu berikan itu beri dia teguran. Pertama beri dia teguran, dan jika dia tidak tetap melaksanakan bermain handphone terus setiap harinya, ibu bisa minta handphonenya selama 2 hari atau 3 hari, dan ataupun juga bisa memotong uang sakunya. Jadi apabila dia dalam sehari dia bermain terus, jadi handphonenya dia tahan gitu, mungkin itu bisa memotivasi dia untuk tidak bermain handphone terus. Mungkin bisa itu dilakukan. Ya, coba nanti saya lakukan lagi ya. Iya, baik, bagus Bu. Jadi nanti setelah
seminggu ke depan Ibu dan Miss Sinta bisa datang ke sini lagi untuk melaporkan hasilnya, apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak, nanti akan kita tindak lanjuti. Apa ada masalah lain yang ingin ceritakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyu Nurhaningsih, NIM 19010160686. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik modeling dalam pendekatan behavioristik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik modeling. Menurut Albert Bandura, teknik modeling merupakan proses belajar dengan cara mengamati atau melihat tingkah laku dari orang lain yang kemudian ditirukan oleh seseorang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa teknik modeling merupakan proses pembelajaran dengan cara melihat atau meniru dan juga memperhatikan tingkah laku orang lain kemudian mencontohnya. Teknik modeling bukan sekedar hanya menirukan atau mengulangi saja, akan tetapi modeling melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang diamati, menganalisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Teknik modeling juga merupakan suatu komponen dari strategi di mana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan. Kemudian yang kedua, tujuan dari teknik modeling. Yang pertama, yaitu membantu individu dalam mengatasi fobia atau penderita ketergantungan obat-obatan atau alkohol. Yang kedua, membantu menghadapi penderita gangguan kepribadian yang berat seperti psikosis. Yang ketiga, untuk memperoleh tingkah laku sosial yang lebih adaptif. Yang keempat, agar konseli bisa belajar sendiri, menunjukkan perbuatan yang dikehendaki tanpa harus belajar lewat trial and error. Kemudian yang kelima, membantu individu dalam mengurangi tingkah laku yang tidak layak. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis teknik modeling. Menurut Billis, jenis dari teknik modeling itu ada dua, yaitu social modeling dan self modeling. Adapun pengertian dari social modeling merupakan teknik yang membentuk perilaku baru melalui model sosial dengan cara imitasi observasi. Kemudian yang kedua, self modeling, yaitu teknik yang bertujuan menghilangkan perilaku tertentu, di mana konselor menjadi model dan klien berjanji akan mengikuti praktek teknik modeling yang sering digunakan konselor dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, proses mediasi, yaitu proses terapeutik yang memungkinkan penyimpanan dan recall asosiasi antara stimulus dan respon dalam ingatan. Dalam prosesnya, mediasi melibatkan 4 aspek, yaitu atensi, retensi, reproduksi motorik, dan insentif. Atensi pada respon model akan diretensi dalam bentuk simbolik dan diterjemahkan kembali dalam bentuk tingkah laku yang insentif. Yang kedua, life model dan simbolik model, yaitu model hidup yang diperoleh klien dari konselor atau orang lain dalam bentuk tingkah laku yang sesuai pengaruh sikap dan nilai-nilai keahlian kemasyarakatan. Keberadaan konselor dalam keseluruhan proses klien akan membawa pengaruh langsung dalam sikap yang hangat maupun dalam sikap yang dingin. Sedangkan simbolik model dapat ditujukan melalui film, video, dan media rekaman lainnya. Kemudian yang ketiga, behavior rehearsal, yaitu latihan tingkah laku dalam bentuk gladi bersih dengan cara melakukan atau menampilkan perilaku yang mirip dengan keadaan sebenarnya. Bagi klien, teknik ini sekaligus dapat dijadikan refleksi, koreksi, dan kebalikan yang ia peroleh dari konselor dalam upaya mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan dan ia katakan. Yang keempat yaitu cognitive restructuring, yaitu proses menemukan dan menilai kognisi seseorang, memahami dampak negatif pemikiran tertentu terhadap tingkah laku, dan belajar mengganti kognisi tersebut dengan pemikiran yang lebih realistik dan lebih cocok. Teknik ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang korektif, belajar mengendalikan pikiran sendiri, menghilangkan keyakinan tradisional, dan menandai kembalinya diri sendiri.
Kemudian yang kelima, cover reinforcement, yaitu teknik yang memakai imajinasi untuk menghadiahi diri sendiri. Teknik ini dapat dilangsungkan dengan meminta klien untuk memasangkan antara tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan sesuatu yang selanjutnya, yaitu pengaplikasian teknik modeling dalam konseling. Jika konselor tidak melaksanakan konseling dengan teknik modeling secara langsung, maka langkah-langkah yang hendaknya diambil oleh konselor antara lain: yang pertama, meminta konseli untuk memperhatikan apa yang harus ia pelajari sebelum model didemonstrasikan. Yang kedua, memilih model yang serupa dengan konseli dan memilih siapa yang bisa mendemonstrasikan tingkah laku yang menjadi tujuan dalam bentuk ketiruan. Yang ketiga, menyajikan demonstrasi model tersebut dalam urutan skenario yang dapat memperkecil stres bagi konseli. Konseli bisa terlibat dalam demonstrasi perilaku ini. Kemudian, meminta konseli menyimpulkan apa yang ia lihat setelah demonstrasi tersebut. Yang terakhir, adegan yang dilakukan bisa jadi lebih dari satu. Sesudah model ditampilkan, konseli dapat diminta untuk meniru atau memperagakan tingkah laku model itu yang paling baik di antara yang lainnya. Konselor dapat menekankan bagian-bagian mana yang dari perbuatan tersebut yang paling penting, dan kemudian mengulang tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan selanjutnya. Konseli didorong untuk melakukan kembali tingkah laku tersebut. Dalam hal ini, konselor memberikan balikan dengan segera dalam bentuk komentar atau saran. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses modeling dapat berhasil. Yang pertama, attention, atau perlu adanya perhatian yang dipersiapkan lebih dahulu. Jika model kurang menarik perhatian, tidak disukai, atau klien sedang mengantuk, lapar, dan tidak nyaman, proses modeling terganggu karena lemahnya perhatian. Yang kedua, retention. Kita perlu menyimpan informasi dalam ingatan dengan lebih dahulu sebelum memberikan tanda dalam bentuk gambar atau bahasa sebagai bagian perilaku kita. Yang ketiga, reproduction. Kemampuan mengingat kembali dan memanggil materi ingatan dari materi dan Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin kan sekolah kita mengadakan lomba untuk disnatalis. Apakah kamu ikut berpartisipasi dalam lomba itu? Tidak Bu. Mengapa demikian? Itu dia masalahnya Bu, karena saya kurang pede dan merasa gugup kalau tampil di depan umum. Untuk itu saya datang ke sini untuk meminta saran dan dari Ibu untuk mengatasi masalah saya. Iya, lalu? Saya merasa saya tidak mempunyai teman yang akrab untuk saya ajak bercerita, curhat, dan saat bergaul pada teman-teman saya juga merasa tidak pede karena saya takut mereka akan menolak saya. Oh begitu. Iya Bu, saya sedih dan merasa sendirian terus, dan saat berkomunikasi saya merasa canggung. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Yang kamu butuhkan dan inginkan adalah ingin merasa nyaman dan pede dalam bergaul dengan teman-temanmu. Baik Bu, tapi saya masih merasa gugup. Iya, Ibu mengerti akan perasaanmu. Kamu tahu, sebelum kamu mencoba, kamu tidak akan pernah mengetahui hasilnya. Coba kalau kamu berani menyapa atau memanggil teman-temanmu. Barangkali mereka juga ingin berkenalan denganmu. Baiklah, bagaimana kalau kita bermain peran saja? Apakah kamu membutuhkan bantuan dari temanmu apa tidak? Tidak Bu, cukup Ibu saja. Baiklah, besok Ibu tunggu ya kamu di sini. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu hari ini, Vin? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mencoba bermain peran ya. Kamu menganggap saya seolah saya itu sebagai teman kamu. Iya, baik Bu. Mari kita langsung mulai saja ya. Iya, mari kita mulai Bu. Selamat pagi, Vin. Kenapa kamu sendirian di kelas? Kenapa kamu tidak ikut bergabung dengan teman-temanmu di kantin? Aku tidak apa-apa kok. Hei, pastinya akan menyenangkan jika ikut bermain bersama mereka.
Kita akan bercerita, tertawa, dan juga bersenang-senang. Ayo aku temani kamu ke sana. Baiklah, aku ikut denganmu, tapi nanti temani aku ya. Aku belum begitu akrab dan dekat dengan teman-teman. Oke, dengan senang hati. Nah, Vinda, apa yang kamu amati dan juga pahami dari adegan tadi? Ternyata sebenarnya tidak begitu menakutkan untuk memulai bergaul dengan mereka, Bu. Mungkin sebenarnya mereka juga mengharapkan saya untuk bersama mereka seperti tadi. Berarti tidak semua orang menunjukkan respon yang sama seperti pengalaman yang saya alami dahulu yang tidak mengenakan. Iya, kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak mencobanya terlebih dahulu. Banyak orang-orang baik, hal-hal positif, dan juga menyenangkan yang bisa kamu dapatkan bersama teman-temanmu yang baru. Berarti perasaan takutmu untuk memulai hubungan dengan orang-orang baru sudah agak menurun ya. Setelah menemukan hal yang positif, perasaan takut saya sudah mendingan dan sudah menurun, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kamu bisa kembali ke kelas dan Ibu tunggu hasil perkembangannya dari kamu ya. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Saya akan segera memberi kabar pada Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jika kamu ada yang ingin dibicarakan lagi atau mungkin sekedar curhat, kamu bisa menemui Ibu. Terima kasih, Bu. Kami mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin Aliup, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya mendapatkan bagian yaitu teknik penguatan positif. Teknik ini dipelopori oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner mengatakan stimulus yang diberikan pada individu akan menghasilkan sebuah respon yang baik maupun tidak baik. Ketika individu merasakan respon yang baik, maka diperlukan adanya penguatan atau yang biasa kita sebut dengan reinforcement. Reinforcement sendiri merupakan suatu proses di mana perilaku dikuatkan oleh konsekuensi yang segera mengikuti perilaku tersebut. Reinforcement terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif ialah suatu penguatan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan adanya perilaku yang positif, sehingga respon menjadi meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Gerald Corey yang diterjemahkan oleh E. Kuswara menyatakan penguatan positif jauh lebih efektif merangsang dan mengendalikan tingkah laku karena hasil-hasilnya lebih diramalkan serta kemungkinan timbulnya tingkah laku yang tidak diinginkan semakin kecil. Sebagai contoh, seorang peserta didik yang suka terlambat mengumpulkan tugas. Ketika peserta didik tersebut mendapatkan respon yang baik, ketika mendapatkan respon yang baik, peserta didik tersebut mengumpulkan tugas tepat waktu, maka stimulus yang dilakukan oleh guru atau dosen adalah memberikan pujian atau memberikan nilai A+. Penguatan positif yang diberikan dengan cara memberikan hadiah, memberikan nilai yang baik atau pujian. Ketika konseling telah menunjukkan komitmen pada keyakinan dirinya, dengan adanya pujian-pujian atau dorongan-dorongan ini, siswa akan merasa termotivasi untuk meningkatkan academic self yang mereka miliki. Sekiranya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi dari kelas BPB 3. Ingin menyampaikan tentang materi yaitu implosion dan floating, di mana teknik ini ya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknik implosion dan floating. Jadi teknik implosion itu mengarahkan klien untuk membayangkan situasi stimulus yang mengancam secara berulang-ulang karena dilakukan terus-menerus, dan sementara konsekuensi yang menakutkan tidak terjadi, maka diharapkan kecemasan klien akan
tereduksi atau terhapus. Itu menurut STAM, dikutip dari Korey 2009. Jadi terapi implosion adalah pengertiannya yang saya jelaskan ini, yaitu yang menantang pasien untuk menatap mimpi-mimpi buruknya. Jadi ia menambahkan bahwa teknik implosion ini sangat baik bagi orang yang gangguan jiwa. Karena apa? Karena sangat pas dan sangat bagus. Digunakan untuk yang mungkin pasien gangguan jiwa berada di rumah sakit, klien neurotik atau klien psikotik dan fobia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai teknik implosion dan flooding.